Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham yang IPO di bulan Juli 2024. Totalnya ada 7 saham. Dan per tanggal 31 Juli atau tutup bulan Juli itu kita lihat ya, buat teman-teman yang beli IPO-nya ini mestinya sudah profit ya ketika jualnya per tanggal 31 Juli 2024. Bahkan kalau jualnya sebelum itu juga ada yang profitnya lebih tinggi. Ya, tapi overall ini IPO hanya satu saja yang negatif yaitu ISEA. Nah, di sini saya akan membahas ya. Ini saham apa saja? Ada 7 pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Ini saham apa aja dan kira-kira struktur sahamnya ini seperti apa? Apakah dari 7 ini menarik atau tidak ya? Oke, kita akan langsung aja. Pertama kita akan bahas saham SPRE ya tadi ya. Yang pertama kita urutin aja dari sini saham SPRE ya, IPO 125 naik ini multi bagger teman-teman hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, dan kalau kita lihat di sini wah, ini grafiknya cantik sekali, naik terus gitu ya secara konstan. Nah, SPRE ini dia perusahaan apa? Nah, kita lihat ya, ini adalah SPRE Soraya Berjaya. Nah, jadi dia ini produknya adalah bantal guling gitu seperti teman-teman ya. Dia ada bantal, buatin bantal, ini peralatan rumah tangga, cover-cover seperti ini ya. Ya, ini kayak gini teman-teman ya. Ada spray juga ya. Jadi ini untuk alat-alat keperluan tidur lah ya, teman-teman ya. Kita lihat sekilas saja di sini. Ya, ada di Kota Padang, Sumatera Barat ya. Usahanya ini jahit, kemudian dia berhasil membuat menjadi PT, kemudian bekerja sama dengan mitra baru, bisnis to bisnis, kemudian mulai distribusi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, jadi dia intinya adalah penyedia solusi produk-produk kamar tidur seperti guling, bantal, selimut, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat dari struktur sahamnya, teman-teman ya. SPR ini karena baru 1 bulan, jadi ini memang bukti belum ada perpindahannya, datanya hanya baru 1 kali. Dan kalau kita lihat ya SPRE, kita lihat di bawah dulu. Nah, ini SPRE teman-teman ya. Kita lihat ya dari 800 juta lembar saham, 30%-nya yang beredar di masyarakat. Kita lihat di sini ya 800 juta, 240 jutanya beredar di masyarakat, dan yang beredar di masyarakat inilah atau yang 30% inilah yang menggerakkan harga sahamnya. Dan kalau kita lihat ya, komposisinya ini sebenarnya secara komposisi ini kurang menarik. Ya, kurang menarik kenapa? Mungkin ada market makernya, tapi dia market makernya menggunakan nama personal sehingga tidak bisa dideteksi ya. Kita lihat di sini uang-uang besar tidak terlalu besar jumlahnya, dominasinya adalah lokal ID. Ya, dan kalau kita lihat di sini ISEA juga pengendalinya masih menggunakan nama personal lokal ID, meskipun ini tidak termasuk yang ini ya teman-teman ya, karena yang scriptless artinya ini tidak tercatat sebagai lokal ID di sini. Ya, beda karena ini adalah 231 juta ini adalah bagian dari 240 juta yang di masyarakat, jadi tidak termasuk ini ya teman-teman ya. Jadi yang di masyarakat ini ternyata dipegang oleh lokal ID. Nah, bisa jadi pengendalinya juga punya, tapi mestinya kalau pengendali punya mestinya tercatat ya, nggak mungkin nggak tercatat ya. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini ini bandarnya atau kalau ada market makernya dia menggunakan nama personal ya, jadi tidak dikuasai oleh uang-uang besar ya. Jadi kalau menurut saya spray ini ya kurang menarik ya. Kalau valuasi kita nggak akan bahas di sini karena pasti kalau valuasi saham IPO pasti harganya mahal. Kemudian saham yang kedua saham part ya. Saham part ini kita cek dulu ini grafiknya ya. Saham part. Saham part ini kalau kita lihat grafiknya juga cukup lumayan oke, sempat turun. Ya, beda dengan yang tadi naik terus, ini sempat turun, naik, dan ini masih naik ya teman-teman ya. Kita lihat ini perusahaan apa? Ini Cipta Dana Perdana Lancar ya, Cipta Dana Perdana Lancar.
Dia otomotif teman-teman ya. Dia memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Kemudian membuat komponen elektronik untuk kebutuhan rumah tangga, industri. Kemudian juga membuat suku cadang untuk peralatan sanitasi. Ya, jadi dia kayak ke perusahaan komponen gitu teman-teman ya. Komponen motor, kemudian barang-barang elektronik dan peralatan sanitasi rumah tangga. Nah, kita lihat teman-teman ya untuk struktur sahamnya ya, part ini seperti apa. Salah. Nah, part ini juga sama teman-teman ya. 25% yang di publik, kita lihat di sini ya. Part 25% di publik ya, berarti pengendali itu tidak termasuk karena bukan scriptless ya, pengendali bukan scriptless. Jadi di luar pengendali yang di atas ini itu mayoritas sahamnya juga dikuasai oleh investor retail lokal. Pemain besarnya nggak ada teman-teman ya. Jadi ini antara sini saja. Kalau misalnya ada market makernya pun berarti dia market makernya adalah perorangan gitu ya, tidak besar ya. Kemudian jadi untuk part ini sih saya sendiri menurut saya kurang menarik ya, kurang menarik. Karena kita nggak bisa baca pergerakannya meskipun mungkin harganya masih bisa naik ya. Kalau kita lihat hari ini tadi juga masih naik, ini masih naik juga ya. Kemudian yang ketiga saham Golf ini juga naik 6% tutup bulan. Kita cek ya kalau Golf ini. Nah, Golf ini dia resort ya, punya lapangan golf ada 3 di sini. Ada Palm Hill di Bogor, kemudian ada Black Rock di Belitung, kemudian ada satu lagi New Kota Golf di Bali ya. Kemudian kita cek teman-teman ya untuk grafiknya Golf. Nah, kalau Golf ini sempat naik sampai ke 300, kemudian dia turun lagi ke 200-an ya. Jadi ini cenderung turun ya. Berarti artinya mungkin ada yang beberapa yang nyangkut di sini. Kita cek dari struktur sahamnya. Nah, justru kalau yang turun seperti ini teman-teman ya, kita lihat yang turun ini justru malah menarik ya secara struktur saham. Kenapa? Karena dari 10% kita lihat di sini. Golf 10% dimiliki oleh masyarakat ya. Nah, itu dari 10% yang dimiliki oleh masyarakat, ternyata 69%-nya itu masih dipegang oleh perusahaan. Ya, di luar pengendali tentunya. Dan sisanya itu oleh lokal ID. Artinya apa? Artinya kalau memang dia mau exit, berarti masih banyak barang yang harus dijual. Kalau masih banyak barang yang harus dijual, mestinya harganya bisa dinaikkan di kemudian hari. Tapi sekali lagi ini tergantung ya, apakah ini akan menjual atau tidak. Kalau ternyata tidak mau jual ya ternyata berarti nggak efek apa-apa ya. Kemudian jadi ini Golf cukup menarik ya, dari struktur sahamnya cukup menarik, meskipun ya ininya tetap mayoritasnya lokal ID ya. Reksadana kosong di sini ya teman-teman ya. Tadi juga yang 2 awal juga nggak ada reksadana. Nah, sekarang kita akan masuk ke emiten berikutnya yaitu ICA. Ya, ICA ini satu-satunya yang negatif di akhir Juli ya. Kita akan cek ICA. Nah, ICA ini juga sempat naik teman-teman ya, sempat naik ke 500 ya. Dari harga IPO-nya 250, berarti sempat bagger juga tapi habis itu dia turun. Nah, kita cek ini perusahaan apa? Nah, ICA ini Indo American Seafood, dia seafood product exporter. Jadi mengekspor produk-produk seafood. Ini produk-produknya ada shrimp ball ya, teman-teman pastinya tahu lah ya. Suka kan ini yang seperti ini ya, produk seafood kemudian diolah, digoreng ya. Tapi ini diekspor ya. Kemudian kita cek struktur sahamnya seperti apa. Struktur sahamnya ICA. Nah, ICA ini 20,9% ada di
masyarakat 20,8%. Ya. Ya, ini yang ada di masyarakat dan 100% ada di lokal ID. Sekali lagi di sini reksadana kosong, di sini juga reksadana kosong ya. Jadi ini juga kurang menarik ya secara struktur saham ya. Bukan berarti nggak ada market makernya, bisa jadi ada market makernya tapi hanya menggunakan lokal ID di mana ya mestinya tujuannya pasti untuk exit ya. Nggak, kalau perusahaan kan biasanya untuk di hold atau reksadana terutama pastinya beli biasanya untuk di hold. Oke, kemudian yang berikutnya setelah ISEA ada Blast ya. Blast kita lihat di sini grafiknya Blast ya IPO di harga 183 sempat naik ya hampir multi bagger tapi nggak jadi, kemudian dia langsung turun ke 204. Blast ini ini ya perusahaan yang bergerak di industri manufaktur bata ringan. Ya, ini mereknya adalah Blastcon dan Superior Block ya. Udah 30 tahun kita lihat produknya bata ringan ya. Nah, ini bata-bata ringan seperti ini teman-teman ya. Nah, produk semen juga ada juga ya. Ya, ini produk-produknya jadi perusahaan bata ringan dan ada semennya juga. Sekarang kita akan lihat dari struktur sahamnya ya, Blast. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini 16,3% ya. Bentar, Blast. Oh, ini dari RTI-nya belum update persentase tapi kita lihat aja di sini masyarakatnya 1,4 miliar ya, 1,4 miliar. Di sini ya 1,4 miliar. Jadi ini yang beredar di masyarakat masih 75%-nya dipegang oleh lokal CP. Ya, jadi ada uang besar yang beli waktu IPO ya, dan ini memakan cukup banyak ya. Keduanya lokal ID. Ya, antara ini standby buyer, bisa aja standby buyer karena lokal ID-nya nggak begitu tertarik, hanya segini ya mau nggak mau standby buyer-nya beli. Nah, kalau standby buyer-nya ini nanti ke depan akan mau jual, mestinya harganya akan dibuat menarik ya, nggak mungkin di sini ya, mestinya akan diturunin kemudian dinaikin lagi ya, maka cukup menarik ya. Jadi ini Blast salah satu yang cukup menarik secara struktur saham ya. Kemudian Guna, kita lihat Guna ini grafiknya juga sempat naik. Guna ini IPO 150 sempat bagger juga, bukan sempat bagger, dan saat ini pun juga masih bagger ya, masih 100%. Nah, kita cek ini perusahaan apa, Guna. Nah, ini Guna teman-teman ya. Dia pembuatan produk kacang tanah ya. Jadi ini industri yang makanan ya. Kacang mete, ini merek-mereknya teman-teman ya, ada Almonesia, John Farmer. Nah, ini produk-produknya kacang-kacangan seperti ini. Ya. Kita lihat struktur sahamnya untuk Guna. Nah, Guna ini juga salah satu cukup menarik ya karena masih ada lokal CP ya. Kemudian ini yang menarik ya, ini satu-satunya reksadana yang masuk di sini teman-teman ya. Ada lokal reksadana yang masuk di sini meskipun nggak banyak, tapi ya minimal ada. Ya, jadi ini satu-satunya yang ada reksadananya. Jadi ini masih cukup menarik Guna untuk dianalisa lebih lanjut ya. Kemudian yang terakhir Labs ya. Labs ini ya, ini medical teman-teman ya, sesuai dengan namanya, ini kayak laboratorium ya. Produk-produknya ya solusi kesehatan. Ya buat ngecek-ngecek itu teman-teman ya, medical laboratory ya. Diagnostiknya ya, ini tempat-tempatnya. Kita lihat untuk grafiknya, Labs malah turun ya. Naik ya sempat bagger nggak ya, kita cek 102 ya sempat bagger juga ya.
luar biasa ya IPO kita, backer semua ya, dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Tapi ini masih turun, kita cek ya dari struktur sahamnya apakah menarik. Oke, sebenarnya masih cukup menarik teman-teman ya, masih cukup menarik karena masih ada lokal CP ya, masih ada lokal CP. Lokal ID sudah di atas 50%. Reksadana nggak ada ya, ada sekuritas. Kemudian ada foreign CP juga ternyata ya. Jadi ini cukup nih, ada dua. Oke ya, ada foreign CP dan ada lokal CP. Kemudian ada foreign ID juga ya. Jadi sebenarnya ya cukup menarik juga ya secara struktur saham. Ya, jadi ada tadi yang menarik secara struktur saham itu sebentar ya, ini belum dilihat ya Guna, ini Labs ya. Nah, Labs ini menariknya masyarakatnya hanya 17,7 tapi di sini 21%. Nah, berarti apa? Berarti ada salah satu dari 3 orang ini, entah Budi Haryadi, Sylvia atau David yang sahamnya sudah scriptless. Dan kalau saya baca sih ini memang ada lock gitu ya, ada lock saham 8 sampai 1 tahun. Ya, jadi mungkin siap-siap menjual mereka ya, ada kemungkinan karena yang satu sudah berupa scriptless tapi yang lainnya belum. Ya, jadi dari beberapa saham ini tadi yang cukup menarik secara struktur sahamnya itu ada Golf. Ya, ada Golf, kemudian Blast kalau nggak salah ya, kita cek ya. Ya, Blast, kemudian Guna. Nah, ini Guna yang paling menarik ya karena ada reksadana. Di sini ada reksadana. Teman-teman bisa cek nanti fundamentalnya, valuasinya gitu ya. Kemudian bisa diamati perpindahan struktur sahamnya setiap bulan. Guna dan terakhir Labs ya teman-teman ya. Mana ini tadi ya? Ini Labs. Oke ya. Nah, ini data ini hanya sebagai informasi pelengkap saja teman-teman. Ini bukan dijadikan dasar untuk teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan ya. Hanya untuk melengkapi saja, teman-teman tetap wajib cek dulu fundamentalnya, valuasinya, resikonya terutama yang dicari ya. Oke, ini saja. Ini adalah saham-saham IPO di bulan Juli. Ya, nanti di bulan pertama profit ya, masih bagus IPO di Indonesia, masih memberikan profit ya bagi yang tidak serakah. Ya, jadi kalau jual di awal begitu IPO sehari, 2 hari, 3 hari dijual, di untungnya kita sempat backer semua, ada yang backer juga. Ada yang masih backer di akhir bulan tapi ada yang sudah negatif ya. Jadi masih overall masih oke IPO di Indonesia. Dan nanti saya juga akan usahakan untuk update terus minimal per 3 bulan ya saham-saham IPO ini, dan akan update terus struktur sahamnya. Selain buat teman-teman agar tahu, ini juga buat saya sendiri belajar saham IPO. Oke, mungkin itu aja supaya tidak terlalu panjang videonya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.